Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan, mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka, ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah pertobatan yang menyelamatkan. Injil hari ini mengisahkan Yesus yang menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta. Bagi orang Yahudi, penyakit bukan hanya masalah fisik, tetapi juga sosial dan rohani. Penyakit kusta dianggap sebagai akibat dosa, sehingga para penderita dikucilkan dan dianggap najis. Mereka menderita bukan hanya secara tubuh, tetapi juga batin, karena dijauhkan dari keluarga dan masyarakat. Ke-10 penderita kusta itu memohon belas kasih Yesus dari kejauhan dan berseru, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Perintah Yesus untuk pergi kepada imam menunjukkan bahwa penyembuhan ini bukan hanya fisik, tetapi juga pemulihan sosial dan rohani. Dengan menunjukkan diri kepada imam, mereka diakui kembali sebagai orang yang layak beribadah dan hidup di tengah masyarakat. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu teladan yang harus kita teladani adalah tindakan seorang Samaria. Dari 10 orang itu, hanya seorang Samaria yang kembali memuliakan Allah dan bersyukur kepada Yesus. Yesus berkata kepadanya, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Melalui peristiwa ini, kita diajak untuk selalu bersyukur
dan menyadari bahwa setiap rahmat Tuhan menuntut tanggapan iman. Dua hal penting dapat kita pelajari. Pertama, rahmat Tuhan harus disambut dengan iman dan doa yang tulus, seperti para penderita kusta yang percaya akan kuasa Yesus. Kedua, ketaatan kepada perintah Tuhan membawa pemulihan sejati. Marilah kita senantiasa bersyukur atas kasih dan berkat Tuhan, sebab hati yang rendah dan penuh syukur akan menyenangkan Allah serta membawa kebahagiaan bagi diri sendiri dan sesama. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.